Selamat pagi, Bu. Shalom. Salam, silakan duduk. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Sehingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini kita boleh berada di tempat ini guna melaksanakan pelajaran kita di sekolah ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, minta satu orang pimpin kita dalam doa. Jadi sebelum berdoa kita menyanyi satu lagu ya. Ya. Kita menyanyi apa lagu apa tadi? Yesus dan ya, Tuhan Yesus kawanku, 1, 2, 3. Tuhan Yesus kawanku, datanglah kepadaku, rentangkanlah tanganmu dan terima hatiku. Marilah kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai seluruh aktivitas kami, yaitu belajar mengajar. Kini yang Kau tuntun sertai kami agar kami bisa belajar dengan baik dan sesuai selaras dengan kehendak-Mu. Ini doa dan harapan kami Tuhan Yesus lewat pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Angel sudah memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai Ibu cek dulu kehadiran kita. Jadi Ibu absen dulu. Ya. Angel hadir. hadir. Ire hadir Bu. Agus Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Ternyata semua hadir ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita belajar materi kita tentang suara hati. Ya. Kita lihat tema kita yaitu tentang suara hati. Pasti masih ingat pelajaran kita minggu lalu ya? Minggu lalu yaitu tentang apa? Keluhuran manusia sebagai citra Allah. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, ya tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami arti, peran, dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan ini, apa itu suara hati? Ini kesadaran. Ya, Angel apa? Yang berarti kesadaran. Kesadaran, pengetahuan, atau kesadaran moral. Ya, kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi suara hati? Sebagai indeks. Ya, sebagai indeks. Indeks itu apa? Petunjuk. Sebagai petunjuk. Ya, dia sebagai petunjuk. Petunjuk tentang apa? Yang baik dan yang buruk. Yang kedua, sebagai apa? Tentang pedoman. Iya, dia sebagai pedoman, atau kata lainnya adalah iudex. Dia sebagai pedoman untuk mengarahkan kita pada kebaikan. Iya. Jadi arti suara hati di sini ya. Jadi arti suara hati tadi yang kita bahas bersama tadi, artinya apa? Kalau kita di sini arti suara hati itu dibagi atas dua pengertian. Yang pertama, arti suara hati atau hati nurani itu secara luas. Secara luas itu apa? Kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Terus yang kedua, arti sempit. Jadi arti sempit hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret. Situasi konkret di situ situasi yang sangat, ya istilahnya situasi terjepit ya. Di situ kita akan mengambil keputusan kita. Jadi hati nurani akan mengambil keputusannya di situ.
sebagai hakim yang akan mengadili apakah tindakan kita itu benar atau salah. Ya. Terus yang ketiga sebagai penyadar, dia memberi sadar kepada kita, yaitu manusia akan nilai dan harga dirinya. Berikutnya kita berkaitan dengan suara hati, ada video yang Ibu tayangkan. Ibu harap kita menyimak video itu. Setelah itu ada beberapa pertanyaan penuntun untuk kita berkaitan dengan video. Video tadi ya. Jadi ada pertanyaan dari video tersebut. Jadi bagaimana kesan Anda pada saat menonton video tersebut? Bagaimana kesan kamu? Kesan kamu bagaimana saat kamu menonton video tadi? Iya. Menurut saya ini kejujuran dalam mata uang yang paling berharga. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk jujur itu adalah mata uang yang sangat berharga. Ya, nilai kejujuran. Apa yang dialami oleh Chris sebagai pemeran dalam video tadi? Apa yang dialami? Apa yang dialami tadi? Merasa kayak risau. Dia merasa risau, Bingung. Apa? Gelisah. Nilai positif apa yang dapat dipelajari dari kisah pergolakan hati nurani Chris? Nilai positifnya apa kan? Nilai apa yang kamu ambil dari kisah cerita ini? Mengembalikan uang. Iya, nilai apa kalau kita ambil di sini? Nilai apa? Nilai kejujuran. Iya. Nana, nilai apa? Nilai kejujuran. Tepuk tangan. Dan yang berikut adalah cara kerja hati nurani. Ya, cara kerja hati nurani itu, hati nurani di sini cara kerjanya itu ada 3 cara kerja. Yang pertama adalah cara kerja segi waktu. Segi waktu apa dilakukan di situ hati nurani? Maka hati nurani dapat berperan sebelum tindakan dilakukan. Hati nurani akan menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk. Yang ketiga, Angel coba baca. Hati nurani dapat berperan setelah tindakan dilakukan. Hati akan memuji kita jika perbuatan baik dan memvonis kita jika perbuatan itu buruk atau jahat. Iya, itu yang ketiga. Terus yang kedua, cara kerja yang kedua adalah segi benar tidaknya. Ya. Jadi segi benar tidaknya hati nurani yang pertama apa? Baca Claudia. Hati nurani benar jika cocok dengan norma objektif. Iya, hati nurani itu benar jika cocok dengan norma objektif. Norma objektifnya apa tadi? Contoh benar tadi apa? Dia mengembalikan uang tersebut ya. Itu apa? Hati nurani yang bimbang, artinya masih ada keraguan. Iya, hati nurani. Baik, dan sekarang Ibu minta kamu masuk dalam kelompok tadi yang sudah dibagi. Ibu ada kasih LKPD yang kamu harus kerjakan. Kelompok 1, kelompok 2 itu soalnya nomor 3 dan 4. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi bacaannya yang kelompok 1, 2 itu bacaan dari ajaran kitab suci tentang suara hati diambil dari
surat Rasul Paulus kepada jemaat di mana? Di Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Iya. Kalau sudah, waktunya kita untuk presentasi. Bab 2. Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Ya, salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya silakan teman saya untuk memulai. Soal apa perbedaan antara hukum Taurat dan suara hati. Perbedaannya yang pertama, hukum Taurat adalah hukum dari Allah yang sudah tertulis dalam kitab suci perjanjian lama. Suara hati adalah hukum Allah yang ditulis dalam hati sesuai dengan situasi konkret. Yang ketiga, hubungan adalah sama-sama hukum Allah. Yang keempat, menurut Paulus, apa yang menjadi hakim atas menurut Paulus, apa yang menjadi hukum atas perbuatan manusia, yaitu Allah sendiri. Kita harus memberikan diri dipimpin oleh roh kita, harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan, dan kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Iya. Sekian dari hasil presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Saya Efren dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk peka dengan suara hati? Ya, kita pegang dengan suara hati. Ini bagaimana kita peka dengan ini suara hati? Ya. Dengan mengikuti ini kita punya suara hati atau batin kita. Iya. Dengan hati nurani. Oke, baik. Tepuk tangan. Dengan mengikuti suara hati kita, itu bertanda bahwa kita peka terhadap suara hati. Oke, baik. Sekian dari kami dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Yang dimaksud dengan hukum Taurat dalam teks tadi itu adalah hukum Allah. Ya. Yang kedua, teks ini mau menegaskan bahwa suara hati itu sungguh merupakan suara Allah. Yang berikut adalah penyebab tumpulnya suara hati. Ya. Walaupun kita sering melakukan hal-hal tidak baik itu, akibatnya apa? Tumpul suara hati kita. Penyebabnya apa? Ya, apa? Bersikap masa bodoh. Cara membina suara hati. Kalau suara hati kita tadi sudah tumpul tadi, maka harus ada namanya cara membina. Cara membinanya dengan apa caranya? Ya, yang pertama kita harus mengikuti suara hati. Ya, baik. Anak-anak, untuk evaluasinya, jadi ibu ada berikan tugas untuk kamu kerja nanti. Itu tugasnya ada 4. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suara hati. Yang kedua, jelaskan fungsi suara hati. Untuk refleksinya kita, buatlah refleksi atas surat kepada jemaat di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tulis dan kumpul ya, Mbak ya? Tulis. Terus aksinya yang harus kita laksanakan aksinya adalah tuliskan sebuah moto yang mengungkapkan keinginan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Misalnya prestasi yes, jujur harus, dan sebagainya. Terus dan hiaslah moto tersebut dan tempel di meja belajar baik di rumah maupun di kelas. Ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini, sehingga kita belajar dengan baik pada hari ini. Untuk itu, untuk menutupi kegiatan kita, Ibu minta satu orang tutup kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Sekarang kami mau pulang Tuhan, mari Tuhan tuntun dan sertai kami dari sekolah hingga ke sisi kedua orang tua kami. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan lewat beratan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih.